Selamat pagi semua teman-teman. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Nah, kali ini di pagi yang cerah ini kita akan berbincang-bincang tentang asuransi. Topik kita pagi ini adalah tentang bisa nggak perusahaan asuransinya sendiri salah menafsirkan kontrak buku polis asuransinya. Ya, kali ini saya akan membagikan sebuah cerita dari daerah Kudus, kalau tidak salah ya. Nah, saya mendapat pertanyaan di dalam konten YouTube saya dari seseorang yang berinisial S bertanya mengenai kondisi polis papanya yang ditolak karena papanya mengalami stroke ya. Nah, setelah mengirim berkas-berkas data tersebut kepada saya untuk dipelajari, saya membaca kontrak buku polisnya. Saya mendapati bahwa syarat supaya klaimnya bisa dicairkan ada dua syarat utama. Syarat pertama yaitu hasil CT scan atau MRI pada kepala yang membuktikan adanya infark jaringan otak. Infark itu adalah kematian jaringan otak dan itu adalah ciri khas pada penyakit stroke. Nah, yang kedua, adanya kerusakan saraf permanen. Nah, biasanya kerusakan saraf permanen ini tanda-tanda fisiologisnya adalah kelumpuhan. Ada yang lumpuh sebelah kiri, ada yang lumpuh sebelah kanan, ada yang mungkin nggak bisa menelan, dan berbagai kondisi motorik lainnya yang terganggu. Nah, setelah itu saya menganalisa apa yang menyebabkan klaim tersebut ditolak. Nah, saya cek surat penolakan dari perusahaan asuransinya. Di situ dinyatakan bahwa klaim ditolak karena stroke-nya berkaitan dengan gangguan saraf optik mata dan gangguan vestibular. Nah, sebagai tambahan supaya kita bisa memahami, gangguan saraf optik mata dan gangguan vestibular ini adalah gangguan aliran darah, gangguan suplai oksigen di sekitar pembuluh darah pada mata dan otak yang menyebabkan gangguan keseimbangan. Nah, ini tentunya berdasarkan sumber-sumber penjelasan kesehatan dari website-website yang terpercaya seperti Halodoc, seperti Halo Sehat, dan berbagai Halo Dokter ya. Poinnya adalah gangguan saraf optik mata dan gangguan suplai oksigen yang menyebabkan pada saraf optik mata dan gangguan vestibular itu bukan penyakit stroke, namun ciri-cirinya hampir mirip dengan stroke karena ada gangguan keseimbangan. Oke, kembali ke laptop. Surat pernyataan daripada penolakan klaim oleh perusahaan dinyatakan bahwa klaimnya ditolak karena stroke-nya berkaitan dengan gangguan saraf optik mata dan gangguan vestibular. Dan memang ya, di dalam kontrak polis ada pengecualian, ada bunyinya khusus untuk gangguan saraf optik mata dan gangguan vestibular dikecualikan. Nah, secara pemahaman medis ya, gangguan vestibular dan gangguan saraf optik mata ya bukan stroke. Betul, tidak salah ya. Nah, karena dia hanya berupa gangguan aliran oksigen saja. Sel-sel pada otak tersebut tidak mati. Ciri khas daripada penyakit stroke itu adalah kematian jaringan otak permanen yang tidak bisa pulih kembali lagi. Ya. Lantas kenapa setelah ada hasil MRI yang membuktikan adanya kematian jaringan otak dan adanya kerusakan saraf permanen, perusahaan asuransinya kok masih ya mengeluarkan penolakan klaim yang berbunyi bahwa klaim ditolak karena stroke-nya berkaitan dengan gangguan saraf optik mata dan gangguan vestibular.
Padahal, nah jelas-jelas bahwa gangguan vestibular dan gangguan saraf optik mata bukan stroke, dia hanya berupa gangguan suplai oksigen ke area otak sehingga terjadi gangguan keseimbangan. Jadi ya sangat jelas, stroke ya stroke, gangguan vestibular dan gangguan saraf optik mata ya bukan stroke. Nah, kenapa ada pernyataan bahwa stroke-nya berkaitan dengan gangguan saraf optik mata dan gangguan vestibular sehingga ditolak? Ya, mari kita pahami ya. Jadi kita harus memahami bahwa perusahaan asuransi ada beberapa bagian. Ada bagian marketing, ada bagian finance, ada bagian underwriting, ada bagian claim. Nah, semua bagian ini kan dijalankan oleh karyawan juga ya, oleh staf-staf sumber daya manusia yang juga tidak bisa luput dari kesalahan. Jadi kenapa kali ini kita pilih topiknya bisa nggak ya perusahaan asuransi, dalam hal ini oknum ya, sumber daya manusia yang bekerja di bagian klaim tersebut salah menafsirkan arti daripada kriteria klaimnya. Ya, berdasarkan pengalaman dalam mengurus klaim ini, saya mengatakan bahwa ya semuanya manusia ya jelas bisa. Nah, kalau kita mau realistis, semua penyakit stroke pasti mengalami gangguan vestibular, pasti mengalami gangguan keseimbangan. Di situ kita belajar bahwa semua, baik nasabah, baik agen, baik perusahaan asuransi, semuanya ini kan dijalankan oleh manusia. Tidak ada yang luput dari kesalahan. Kita hanya harus lebih teliti, harus lebih memahami kontrak buku polis sehingga kita bisa memperjuangkan hak-haknya kita. Demikian bincang asuransi kita pagi ini, semoga bermanfaat. Bila Anda memiliki pertanyaan seputar asuransi, silakan komen ya di konten YouTube kami, dan kami akan berusaha semaksimal untuk membantu Anda. Salam sehat selalu.